Buku Bahasa Indonesia kelas 10, tahun 2017. Bab 1. B. Merevisi isi teks laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melengkapi isi laporan teks hasil observasi, membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi, melengkapi isi dan membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, merupakan penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Baiklah teman-teman, itu dia tadi 3 struktur yang membangun teks laporan hasil observasi. Namun dalam kenyataannya, kita sering menjumpai laporan hasil observasi yang tidak lengkap struktur dan isinya. Bahkan banyak terdapat kesalahan berbahasa. Pada bagian buku audio selanjutnya, kamu akan mempelajari contoh kesalahan teks laporan hasil observasi beserta contoh pembenahannya. Kali ini kita masuk pada kegiatan 1. Melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Apakah kamu pernah menemukan bagian-bagian informasi yang tidak lengkap pada sebuah teks laporan hasil observasi? Kamu dapat mengetahuinya dengan cara menganalisis struktur teksnya. Coba kalian ingat kembali teks laporan hasil observasi berjudul Mengenal Suku Baduy pada audio sebelumnya. Atau kalian dapat mendengarkannya kembali sebelum mengerjakan tugas berikut ini. Tugas. Soal yang pertama. Apakah dalam teks laporan hasil observasi yang sudah kamu dengarkan terdapat A. Pernyataan umum tentang hal yang diobservasi, B. Deskripsi bagian objek yang dilaporkan, C. Manfaat objek yang dilaporkan. Soal yang kedua. Apabila teks laporan hasil observasi tersebut tidak lengkap, lengkapilah isi teks laporan hasil observasi tersebut, sehingga menjadi teks laporan hasil observasi yang lengkap. Jangan lupa catat hasil kerjamu pada buku tugasmu ya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan materi berikutnya pada kegiatan 2. Membenahi kesalahan isi laporan teks hasil observasi. Poin 1. Pernyataan umum. Seperti yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa teks laporan hasil observasi disusun oleh 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Coba kamu ingat kembali atau kamu bisa putar kembali audio dari teks hasil observasi yang berjudul Wayang. Kamu dapat menemukan dengan jelas bahwa pada bagian pernyataan umum berisi definisi tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Urutan tersebut juga menjadi dasar sistematika penulisan deskripsi tiap bagian. Dengarkanlah contoh bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian dari kutipan berikut ini. Kutipan 1. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar,
cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernafasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Dikutip dari http://www.ngasih.com/2015/05/31/jenis-jenis ikan paus di dunia dengan penyesuaian. Dari kutipan 1 yang sudah kita dengar, pengklasifikasian ikan paus terdapat dalam kalimat, berdasarkan ada atau tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Dalam kalimat tersebut, pengklasifikasian paus disajikan dengan mencantumkan 3 hal. A. Objek yang dilaporkan, yaitu paus. B. Dasar pengelompokan. Dan C. Jumlah anggota objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Apakah kamu masih ingat dengan audio teks hasil observasi yang berjudul wayang? Pada teks wayang, terdapat paragraf-paragraf yang merupakan deskripsi bagian, secara berurutan membahas tentang klasifikasi wayang, yaitu wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang sukat, dan wayang motekar. Pada bagian inilah, setiap jenis objek atau bagian dari objek diuraikan secara lebih detail. Setiap objeknya dijelaskan dengan menggunakan kalimat deskripsi. Dengarkan contoh kalimat deskripsi berikut ini. 1. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. 2. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi biasanya diakhiri dengan deskripsi manfaat. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada teks wayang, deskripsi manfaat dinyatakan pada paragraf terakhir. Tugas: dengarkanlah teks laporan hasil observasi berikut ini. Sampah. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia. Namun, di Desa Jantur, Kecamatan Bumi Aji, sungai disalahgunakan menjadi tempat pembuangan akhir sampah, sehingga sungai yang dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang, dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu, tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah pembuangan kotoran sapi. Baik sampah organik maupun anorganik, sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Tugas: berdasarkan teks laporan hasil observasi yang sudah kamu dengarkan,
Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kalimat definisinya sudah tepat? Jelaskan alasanmu. 2. Apakah pengklasifikasian objek yang diobservasi sudah disajikan dalam kalimat yang tepat? Jelaskan alasanmu. 3. Apakah urutan penyajian dalam deskripsi bagian telah mengikuti urutan pengklasifikasian objek yang diobservasi? Jelaskan jawabanmu. 4. Apakah dalam teks laporan hasil observasi tersebut telah terdapat deskripsi manfaat? 5. Apakah dalam teks tersebut terdapat kalimat yang tidak padu atau menyimpang dari topik yang dibahas? Baiklah teman-teman, pada materi sub B kali ini, kalian sudah belajar tentang struktur teks hasil observasi. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu sub C mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tetap semangat ya!